Action. Halo Sobat Vis Unesa, welcome back to Serious Talk with Us. Bersama aku lagi Caca. Di episode kedua kali ini kita akan membahas tentang maskulinitas. Nah, bincang-bincang ini nggak akan rame nih kalau nggak ada Sobat Bincang BEM-Vis. Nah, tanpa kamu nggak akan jadi kita. Me plus you, let's talk with us. Nama dan asal jurusannya. Baik, nama aku Arif Adhan Nur Mustaqim, aku dari Prodi S1 Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, saya Andre Sapta dari Ilmu Komunikasi 2017. Menurut Kak Andre, apa sih maskulinitas itu? Nah, by definition, maskulinitas itu sebagai perangkat atribut yang melekat dalam gender laki-laki. Ekspresi gender laki-laki ya, maskulinitas itu. And for me, a little bit different, karena menurutku ekspresi gender yang aku amini sebagai seorang laki-laki bukan sebagai seseorang yang harus maskulin dan bukan juga feminin. Mungkin I depend on stand between masculinity and femininity, tapi bukan juga androgen. Jadi aku merasa my masculinity is a fluid, my femininity is fluid, karena dalam diriku juga aku merasa ada feminitas juga, dan mungkin dirasakan oleh sebagian besar laki-laki di dunia ini yang tidak bisa keluar. Masculinity dari sisi menurut aku sendiri sih sebagai salah satu bentuk dari keabstrakan dari suatu gender atau kesetaraan dalam beberapa perangkat gender itu sendiri. Ada nggak sih cerita-cerita unik yang Kak Arif rasain ketika baru mengenali nilai maskulinitas? Untuk pengalaman sih baru-baru ini sih mungkin setahun yang lalu mulai semenjak punya rambut panjang, kemudian tuh akhirnya beberapa kali itu punya pengalaman nih mengenal beberapa istilah dari LGBT+, kemudian belajar beberapa poin. Contohnya itu salah satu poin menarik adalah androgynous. Androgynous sendiri itu dimana tipikal pria atau mungkin wanita yang memiliki karakteristik sebenarnya itu mereka bukan feminim, tapi dari segi tipikal fisiknya mereka itu bisa dikatakan cantik atau juga tampan dalam satu waktu, seperti itu. Sebenarnya kalau mengerti nilai maskulinitas it's long time ago. Cuman kalau ada cerita unik, ya aku akan menceritakan cerita unik. Dimana ketika aku sudah ingin keluar dari kotak maskulinitas yang diilhami masyarakat, terutama ketika aku mewarnai rambut, first time I do my hair, itu ketika aku masih kuliah, dan aku melihat respon-respon mereka, ada yang mendukung, ada juga yang stereotyping. Karena menurut masyarakat luas, mengecat rambut itu kan sebuah hal yang dilakukan pada umumnya perempuan, dan juga mungkin menyerupai idol K-pop, ya kan? Aku rasa banyak sekali ya, teman-teman kayak mengatakan aku agak little bit feminim, ada juga yang mengatakan tidak terlalu maskulin pada akhirnya. So, itu yang aku rasakan sih. Kata maskulinitas itu kan sangat erat nih hubungannya dengan laki-laki, cowok, ataupun pria. Nah, kalau Kak Arif sendiri ini menempatkan dirinya di posisi apa kira-kira? Seorang laki-laki, cowok, atau pria? Lebih dikatakan memposisikan diri sebagai seorang cowok sih. Jika seorang pria sendiri, aku sadar kalau beberapa dalam diri aku itu belum bisa dikatakan sebagai sisi maskulinitas yang benar-benar awamnya pria seperti biasanya. Itu sih. Aku mengilhami diriku sebagai identitas gendernya laki-laki, which is sebenarnya itu sebuah hanya istilah atau pronoun sih, cowok, laki-laki, pria, dan yang lain-lain. Memang ada lekatan stereotip di sana dan juga ekspektasi yang dimiliki masyarakat untuk dimasukkan dalam kata-kata tersebut. So, aku memilih untuk jadi umumnya aja laki-laki. Karena Kak Andre ini memilih melabeli dirinya sebagai laki-laki. Kira-kira apa sih arti sebenarnya menjadi seorang laki-laki? Jadi laki-laki nggak ada standar yang tepat untuk mendefinisikan laki-laki pada yang tepat, yang ideal, yang sempurna. Kita punya standarnya masing-masing. Secara ekspresi gender, we can be masculine. Secara ekspresi gender juga bisa menjadi feminim, everything. Dan kita juga bisa memilih untuk tidak menggunakan masculinity atau femininity. We can choose gender fluid. Karena Kak Arif memilih melabeli dirinya sebagai cowok, kira-kira apa sih arti sebenarnya menjadi seorang cowok? Cowok sendiri itu lebih dapat dikatakan jadi seseorang yang mengambil keputusan, dapat berani dalam setiap mengambil tindakan, tahu dengan beberapa risiko yang ada, kemudian dapat juga berani dalam melakukan banyak hal, lebih terlebihnya dalam beberapa sikap sih. Dalam misalnya itu
kalau kita akan berbicara atau memegang suatu janji. Kan ada pepatah yang bilang cowok itu lebih dipegang omongannya. Kalau misalnya dia nggak bisa dipegang janjinya, ya udah, berarti kamu bukan cowok sejati. Nah itu sih, mau mengubah dari stigma itu sendiri. Dan aku sendiri pribadi orang yang belum tentu bisa menepati janji, jadi lebih bisa mendapatkan diri pada posisi sebelumnya, yaitu jadi cowok itu. Kembali ke masculinity, ternyata toxic itu nggak hadir dalam relationship aja. Nah, di masculinity ini juga ada toxic masculinity-nya. Kira-kira Kak Arif pernah nggak sih merasakan toxic masculinity ini? Untuk pengalaman toxic masculinity sih udah dirasain mulai dari SD. Cuman berhubung SD sendiri tidak terlalu seperti sekarang ya, mungkin lebih terlihat. Untuk yang mungkin terlihat semenjak SMA sih. Mungkin dari aku yang mayoritas berbeda dengan laki-laki normal biasanya. Kayak misalnya aku sendiri mengikuti ekskul modern dance. Terus laki-laki lainnya seharusnya itu ikuti lebih wajarnya kayak futsal, basket, dan teman-teman. Terus untuk yang mulai dari SMA, mulai dari perkuliahan ini, awal mungkin dari cara itu sih berpakaian juga. Terkadang bisa dikatakan, kenapa pakaianmu lebih feminim? Kenapa kamu berbeda dari ini? Harusnya kan cowok kayak gini. Padahal kan untuk dalam segi fashion itu sendiri kan dia terbatas dalam skala gender itu sendiri. Ya sekarang udah menyerupai ke bentuk objek ya, kayak pengguna motor Beat ya, bisa diidentikan dengan pria yang tidak masculine. Pengguna motor Matic, helm Bogo, dan segala macamnya, stereotip itu mungkin dikatakan tidak masculine. But itu sebuah asumsi yang fatal dan payah sih sebenarnya, karena itu hanya objek tidak punya nyawa, bahkan tidak punya gender, so kita nggak bisa seperti itu. Dan toxic masculinity itu agak sama dengan fragile masculinity, dan mungkin sekarang lebih banyaknya fragile masculinity karena pria merasakan atau laki-laki merasakan kalau dirinya takut untuk dicap tidak maskulin, takut untuk dicap mereka feminin, dan itu terjadi di masyarakat. Ekspektasi masyarakat yang terkonstruksi secara sosial sejak dari dulu, yang akarnya dari patriarki, mendorong untuk laki-laki ini bertindak seperti apa yang dikatakan sosial. Kalau seperti secara teoritis modern, Judith Butler mengatakan kalau gender itu sebenarnya performativity, apa yang dikatakan oleh masyarakat dan itu direpetisi, diulang-ulang setiap harinya. Bahkan kita nggak bisa memilih untuk kita punya mainan apa sejak bayi. Ketika anak laki-laki selalu disodorkan dengan mainan-mainan yang cenderung ke aktivitas fisik atau action atau mobil-mobilan. Kita nggak bisa memilih boneka pada saat itu, which is mungkin ada sebagian banyak anak laki-laki memilih untuk boneka, sehingga kita itu dikotak-kotakan sejak dari kecil, bahkan sejak kita dalam kandungan, bayi cowok nendang-nendang dan segala macamnya. Ya seperti itulah konstruksi gender di masyarakat kita. Ada dampak tersendiri nggak sih buat Kak Andri terkait toxic masculinity? Kalau menurutku banyak sih dampaknya. Karena I admit, aku vulnerable, aku rapuh kadang, sometimes, dan itu sangat wajar, itu valid. Perasaan manusia itu semuanya valid. And akan ada toksiknya ketika masyarakat menginginkan aku untuk cowok gak boleh nangis, laki-laki seharusnya bisa tangguh, laki-laki harus bisa melakukan do man stuff, katakan. Dan itu membuat aku merasa dipojokkan sebagai I'm not manly enough atau I'm not masculine enough to be a human, to be a guy. So akan ada toksiknya, dan itu sekarang boomingnya karena toxic masculinity ke isu mental health. Kalau mereka nggak kuat secara mentality, ya mereka akan melakukan hal yang di luar wajarnya atau bahkan berbahaya bagi dirinya sendiri. So aku berharapnya masyarakat bisa mengerti bagaimana kita memaknai ekspresi gender dan identitas gender seseorang. Untuk toxic masculinity sih dampaknya lebih dalam segi mental. Seringkali itu dengan berjalannya waktu, mental juga awalnya yang mulai tertampak kayak ya Allah kenapa kayak gini banget teman-teman sama orang-orang di sekitar, tapi makin lama kesini mental udah kayak menter kayak gitu, udah kayak biasa aja. Ya udah mau orang mau bilang kayak gimana, ya udah bodo amat, I love be myself and I don't even care what people say, kayak gitu. Nah, Kak Arif sendiri pernah nggak sih kayak terkadang itu menahan buat bertindak atau berkata sesuatu hanya karena Kak Arif ini seorang cowok? Lebih dapat mengkondisikan beberapa sikap dan juga omongan sih dalam beberapa kondisi. Misalnya aku dari background latar belakang keluarga yang dari kebanyakan abdi negara, dan papa pastinya itu udah banyak sekali kayak sering banget dibilang kayak kamu harus ikut eventnya papa, terus kamu itu harusnya kayak gini, pakaianmu kayak gini. Terus kayak ngapain sih, kan rambut aku panjang, terus kenapa kamu rambut kayak gitu, gaya kamu kayak gitu, kan papa malu. Kayak ya udah, lebih banyak jaga sikap aja. Misalnya mungkin lebih ke rambut dikuncir atau lebih sedikit membuat berbeda dengan cara pola pakaian seperti biasanya sih, dan juga cara sikap
dan tutur kata itu aja. Many things yang aku harus sembunyikan terlebih dahulu ketika masih anak-anak, ketika aku sebenarnya tidak menyukai olahraga sepak bola, tapi masyarakat mendorong laki-laki harus bisa sepak bola atau aktivitas fisik lainnya. I do that. Tapi memang sekarang aku bisa beradaptasi untuk itu dan it's okay. Dan sekarang di masa ketika kita memiliki edukasi yang lebih tinggi dan memiliki rasionalitas lebih tinggi, kita akan mengerti bagaimana cara menyesuaikannya dengan masyarakat kan. Menurut Kak Arif, cowok itu boleh nangis atau enggak? Ya boleh lah, ngapain gak boleh nangis? Itu hal alamiah dan manusiawi banget dari seorang manusia. Itu kan bentuk salah satu ekspresi. Kenapa harus distabilkan dengan cara gender itu sendiri? Kan gender tidak berpengaruh untuk hal seperti menangis seperti itu sih. Seperti yang kita tahu, toxic masculinity ini itu menciptakan standar tersendiri buat cowok. Terutama nih, cowok itu kan gak boleh nangis atau cengeng. Menurut Kak Arif, penting gak sih cowok itu bisa menunjukkan sisi rapuhnya? Cowok kan juga bisa dikatakan sebagai manusia, pasti memiliki sisi yang dimana ya, tapi kebanyakan cowok kan pengen terlihat di depannya itu kuat, padahal di belakangnya itu mereka juga rapuh. Sebenarnya juga sama seperti wanita bisa dikatakan, cuman para cowok itu gak bisa mengekspresikan diri mereka di depan halayak umum atau publik itu sendiri. Dan itu hal alamiah banget kalau misalnya cowok itu bisa dikatakan dapat rapuh, karena mereka juga punya hati. Sejujurnya cowok mungkin memiliki sisi terdalam itu masing-masing, tergantung bagaimana karakteristik dari cowok itu sendiri. Oh, penting banget. Karena bagaimana orang tahu kalau kita nggak show kan? Dan nggak bisa kita selalu mendorong untuk perempuan yang harus jadi vulnerable. Karena kalau dalam relationship, kembali ke relationship, laki-laki selalu diharapkan untuk menjadi dominan. Laki-laki diharapkan untuk menjadi orang yang ngapuk pacarnya ketika lagi sedih. Tapi ketika itu nggak ada ekspektasi yang sama terhadap perempuan. Perempuan harus tangguh dan lain-lain. Perempuan boleh kan? Sebenarnya laki-laki juga boleh, sangat boleh untuk menjadi rapuh dan mengatakan kalau dirinya rapuh. Dan itu sebuah perasaan manusia yang valid. Itu adalah emosi yang memang setiap manusia punya. Dan kita nggak boleh untuk menyekat-nyekat itu dan mendorong laki-laki untuk stand menjadi laki-laki yang perkasa dan gak boleh nangis. Sangat menyedihkan bagi seorang laki-laki, ya kan, untuk tidak boleh menangis. Mungkin ada pesan buat cowok-cowok yang berbeda di luar sana nih. Mungkin sarannya misalnya menemui teman atau seseorang yang berbeda, kalian anggap berbeda, tidak sewajarnya atau selayaknya, mungkin kan bisa lebih menghormati dan coba jangan langsung menjudgment gitu aja. Kayak pertama kenali dulu dia lebih dalam, cari dulu dia bagaimana, baru kalian bisa bilang kalau oh dia tuh kayak gini pribadinya, walaupun tampilan luarnya mereka berbeda dengan yang lainnya, seperti itu. Oke, pesannya untuk semua laki-laki di dunia sana, jangan pernah merasa dirimu sendiri, jangan pernah merasa kalau laki-laki harus begini dan harus begitu, jangan mudah untuk terstandarisasi dan terpolarisasi. Karena menurutku di media sekarang sudah mulai dekonstruksi gender, dekonstruksi makna, ketika biasanya di media laki-laki ditunjukkan dengan ekspresi maskulin, perempuan dengan feminim, sekarang bisa dibolak-balik atau bahkan memiliki keduanya. So kita harus tetap berani mengekspresikan diri dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, sehingga ya itu we can be anything that we want. Oke, terima kasih loh Kak. Iya, sama-sama gitu. Terima kasih Sobat V sudah melihat episode kedua kali ini. Like jika kamu suka dan berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Stay on terus di channel BEM FIS UNESA, caranya dengan subscribe di bawah ini. See you!